Sini aku Cinta Aurel Jasmine dan teman aku Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iyana Hayatal Kubara dan akan menjelaskan atau memaparkan materi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Filsafat Dakwah dengan judul Filsafat Dakwah dan Pendidikan Islam. Baik, materi pertama akan dijelaskan oleh Iyana Hayatal Kubara. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu integrasi filsafat dakwah dalam kurikulum pendidikan Islam. Nah, filsafat dakwah ini menekankan pentingnya menyebarkan dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam pendidikan ini berarti menyisipkan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran agar siswa dapat memahami dan menjalankan ajaran Islam baik dalam ilmu maupun kehidupan sosial. Ada nih beberapa cara buat integrasi dakwah dalam kurikulum. Apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada pembelajaran berbasis nilai. Nah, ini tuh apa sih? Dia itu fokus pada akhlak, kejujuran, dan kepedulian sosial. Nah, yang kedua ada apa lagi? Ada diskusi dan dialog. Jadi kita dapat mengajak siswa untuk diskusi bersama tentang isu-isu dakwah. Nah, yang ketiga ada yang namanya proyek. Proyek adalah kegiatan nyata seperti program amal atau kampanye lingkungan. Nah, lalu ada yang namanya pembelajaran aktif. Ini digunakan role playing tokoh sejarah Islam untuk menggali nilai dakwah. Lalu ada lagi yang namanya refleksi. Nah, siswa ini menulis jurnal tentang penerapan nilai Islam dalam kehidupan mereka. Dan selanjutnya ada interdisipliner. Ini menggabungkan ilmu sains dan agama. Misalnya penelitian menjaga lingkungan sesuai Islam. Lalu ada yang namanya berbasis masalah. Jadi siswa cari solusi masalah yang nyata seperti konflik sosial dengan pendekatan dakwah. Nah, mungkin itu aja nih yang dapat aku jelasin. Nah, materi berikutnya akan dijelasin oleh partner aku. Sampai jumpa. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Iyana Hayatal Kubara, yaitu peran dakwah dalam pembentukan kurikulum pendidikan dan metodologi pembelajaran. Dakwah memiliki peran yang sangat strategis untuk membentuk kurikulum pendidikan dan metodologi pembelajaran. Kurikulum berbasis dakwah ini dirancang untuk menciptakan manusia yang memiliki keseimbangan antara ilmu pengetahuan, keterampilan, dan akhlak yang mulia. Dalam hal ini, dakwah tidak hanya menyampaikan pesan-pesan keagamaan, tetapi juga berfungsi sebagai pembentuk nilai-nilai dasar yang menjadi landasan pendidikan. Dakwah memiliki beberapa peran dalam pendidikan. Yang pertama, pembentukan nilai dasar, seperti akhlak, kejujuran, dan keadilan. Yang kedua, integrasi ilmu agama dan umum. Lalu yang ketiga, pembentukan tujuan pendidikan. Baik, dari pemaparan materi yang sudah kami jelaskan, kemarin ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman sekalian. Salah satu pertanyaannya yaitu, apa indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan penerapan metode-metode ini dalam pembentuk karakter siswa sebagai individu yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab sosial? Baik, dari pertanyaan tadi kita dapat mengetahui nih indikator apa saja sih yang dapat menilai keberhasilannya. Yang pertama ini ada perubahan sikap dan perilaku. Observasi terhadap perubahan sikap dalam interaksi dengan teman, guru, dan masyarakat. Misalnya peningkatan sikap toleransi, kejujuran, kepedulian sosial. Lalu yang kedua, partisipasi dalam kegiatan sosial, seperti tingkat keterlibatan siswa dalam kegiatan pengabdi masyarakat atau proyek sosial yang dirancang dalam kurikulum. Lalu yang terakhir, ada penilaian akademis dari hasil ujian atau tugas yang mencerminkan mahasiswa tentang nilai-nilai dakwah dan kemampuan mereka untuk menerapkannya dalam konteks akademis. Pada ketiga indikator tersebut dapat kita gunakan untuk menilai siswa dalam keberhasilan, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab sosial. Mungkin cukup sekian penjelasan dan pemaparan materi dari kami. Saya Cinta Aurel Jasmine dan teman saya Iyana Hayatal Kubara mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.